7 jurus jitu menabung di tengah inflasi ala ibu zaman dulu. Sebelum lanjut, pastikan klik tombol subscribe, share, dan like dulu ya, supaya channel ini bisa bermanfaat buat lebih banyak teman-teman. Terima kasih. Yuk, kita lanjut deh. Apa kabar ibu semua? Moga sehat-sehat terus ya. Bu, jujur deh, siapa yang kemarin ke pasar terus mendadak kena serangan jantung ringan pas lihat harga cabai rawit melambung tinggi melebihi cita-cita anak kita? Fenomena kenaikan harga pangan yang dibahas di berbagai artikel ekonomi belakangan ini memang bukan cuman isapan jempol belaka, karena dompet kita sekarang sudah berubah jadi seperti bawang merah yang kalau dibuka sedikit saja langsung bikin air mata menetes deras. Rasanya baru kemarin gajian, tapi kok sekarang saldo di rekening sudah tinggal kenangan manis. Sementara kebutuhan sekolah dan dapur masih mengantre panjang minta jatah bulanan. Dulu ibu saya sering bilang kalau mengelola uang itu harus pakai ilmu kebatinan yang kuat, supaya tidak gampang tergoda rayuan diskon belanja daring yang muncul setiap tanggal kembar di layar ponsel kita. Mari kita bicara santai soal musuh bebuyutan kita yang namanya inflasi itu secara sederhana saja ya Bu, supaya tidak pusing seperti memikirkan cicilan. Inflasi itu ibaratnya siluman pencuri nilai uang kita secara halus, karena dulu dengan uang 100.000 rupiah kita bisa bawa pulang 1 keranjang penuh sayuran, tapi sekarang uang yang sama cuma cukup buat beli beberapa ikat kangkung dan bumbu dapur saja. Nilai mata uang kita memang tetap angkanya, tapi daya belinya menyusut drastis seperti baju lebaran tahun lalu yang mendadak terasa sempit, padahal kita tidak merasa tambah berat badan. Itulah alasannya kenapa kita perlu belajar lagi jurus jitu dari para sesepuh kita, yaitu ibu zaman dulu yang tetap santai meski badai ekonomi menyerjang dengan teknik manajemen keuangan tradisional yang sangat legendaris. Jurus ke-1 yang paling legendaris adalah membagi uang ke dalam pos-pos kecil menggunakan amplop kertas atau dompet pintar yang dipisah sesuai kebutuhan. Ibu zaman dulu sangat disiplin memisahkan uang beras, uang sekolah, dan uang listrik supaya tidak saling memakan satu sama lain saat ada godaan keinginan mendadak yang tidak penting. Kita sekarang mungkin lebih modern dengan banyak rekening digital, tapi filosofi amplop ini tetap menjadi teknis menabung paling ampuh, karena kita jadi tahu batas maksimal pengeluaran setiap kategori secara jelas tanpa perlu menebak-nebak sisa saldo. Contoh nyatanya, coba ibu pisahkan uang untuk jajan kopi kekinian ke dalam satu wadah khusus dan ibu akan terkejut melihat berapa banyak uang yang sebenarnya bisa kita hemat kalau kita tidak menuruti gengsi semata. Jurus kedua adalah kekuatan uang receh sisa belanja yang sering kita abaikan di dasar tas atau di atas meja rias. Ibu zaman dulu selalu punya celengan ayam dari tanah liat atau kaleng, biskuit bekas untuk menampung setiap keping uang koin yang mereka dapatkan dari kembalian beli sayur atau bumbu di warung. Jangan salah ya Bu, karena kalau recehan ini dikumpulkan secara konsisten selama 1 tahun, jumlahnya bisa dipakai buat beli token listrik atau bahkan tambahan uang bayaran sekolah anak yang tidak terduga. Ini adalah cara menabung paling tidak terasa, tapi hasilnya nyata karena kita hanya menyisihkan sisa pengeluaran, bukan memaksakan angka besar di awal bulan yang biasanya malah bikin kita stres sendiri. Jurus ketiga yang sangat krusial di zaman serba praktis ini adalah kembali ke dapur dan mengurangi kebiasaan pesan makanan lewat aplikasi daring yang ongkos kirimnya kadang lebih mahal dari harga kerupuknya. Ibu zaman dulu itu ratunya memutar otak untuk mengolah bahan makanan sederhana menjadi hidangan mewah yang bikin suami dan anak betah makan di rumah tanpa harus ke restoran. Coba ibu hitung berapa biaya yang bisa dihemat kalau kita masak nasi sendiri dan sedia stok lauk pauk yang tahan lama di kulkas daripada sedikit-sedikit klik layar ponsel buat pesan makanan. Memasak sendiri bukan cuma soal hemat saja Bu, tapi juga soal memastikan nutrisi keluarga terjaga di tengah gempuran harga bahan pokok yang makin tidak masuk akal ini.
Jurus keempat adalah investasi gaya lama yang tidak pernah lekang oleh waktu, yaitu emas perhiasan atau emas batangan kecil yang disimpan di bawah tumpukan baju dalam lemari. Ibu zaman dulu jarang sekali mengenal saham atau kripto, tapi mereka tahu betul kalau harga emas itu cenderung stabil dan naik saat inflasi menggila seperti sekarang ini. Emas adalah penyelamat paling sakti saat kita butuh dana darurat mendadak karena mudah sekali dijual atau digadaikan tanpa proses yang rumit dan berbelit-belit. Contohnya kalau ibu punya simpanan cincin 1 gram saja, itu rasanya jauh lebih tenang daripada punya saldo di dompet digital yang sering habis tidak jelas buat beli pulsa atau barang yang hanya lucu dilihat saja. Jurus kelima adalah memanfaatkan lahan sempit di rumah untuk menanam bumbu dapur sendiri seperti cabai tomat atau sereh di dalam pot kecil. Ibu zaman dulu selalu punya apotek hidup di halaman rumahnya, sehingga saat harga cabai naik sampai Rp100.000 per kilogram, mereka tinggal petik di depan rumah sambil tersenyum manis melihat tetangga yang mengeluh. Ini adalah bentuk kedaulatan pangan tingkat rumah tangga yang sangat logis karena biaya bibit dan pupuk organik itu jauh lebih murah daripada harga bumbu di pasar saat ini. Selain rumah jadi lebih hijau dan segar, ibu juga bisa mengalihkan anggaran beli bumbu dapur untuk menambah tabungan atau membeli kebutuhan pokok lainnya yang tidak bisa kita tanam sendiri. Jurus keenam adalah mencatat setiap pengeluaran sampai kerecehannya di buku catatan kecil yang selalu dibawa di dalam tas belanja. Ibu zaman dulu mungkin tidak pakai aplikasi keuangan yang canggih, tapi mereka tahu persis kemana perginya setiap rupiah yang mereka keluarkan hari itu. Dengan mencatat kita jadi sadar kalau kebocoran halus di dompet kita biasanya berasal dari barang-barang kecil yang sering kita beli karena lapar mata bukan karena butuh. Misalnya ibu jadi tahu kalau ternyata pengeluaran untuk beli camilan anak dalam sebulan itu jumlahnya bisa buat beli beras 1 karung. Jika kita tidak hati-hati dalam membatasi frekuensi belanjanya. Jurus ketujuh yang paling menantang adalah puasa belanja keinginan dan fokus hanya pada kebutuhan utama yang benar-benar mendesak. Ibu zaman dulu punya mental yang sangat kuat untuk tidak tergiur tren pakaian terbaru atau perabotan rumah tangga yang sebenarnya belum butuh-butuh amat untuk diganti. Di tengah inflasi ini kita harus pintar membedakan mana yang merupakan kebutuhan hidup dan mana yang hanya keinginan untuk pamer di media sosial saja. Contoh nyatanya adalah menunda beli baju baru dan memaksimalkan apa yang ada di lemari. Karena yang bikin kita cantik itu bukan merek bajunya, tapi kebahagiaan hati saat melihat tabungan tetap aman, terkendali. Jangan patah semangat ya Bu, karena menjadi manajer keuangan rumah tangga itu memang pekerjaan paling berat di dunia yang tidak ada sekolah formalnya. Kita semua sedang berjuang di kapal yang sama untuk memastikan dapur tetap ngebul dan pendidikan anak-anak tetap terjamin meski badai ekonomi sedang menerjang hebat. Tetaplah optimis, karena dengan sedikit kreativitas dan disiplin ala ibu zaman dulu, kita pasti bisa melewati masa sulit ini dengan kepala tegak. Percayalah bahwa setiap rupiah yang kita hemat dengan susah payah hari ini akan menjadi berkah yang luar biasa bagi keluarga kita di masa depan nanti. Mari kita mulai praktikkan jurus jitu ini satu demi satu, mulai dari hal paling kecil yang bisa kita lakukan di rumah sekarang juga. Demikian, terima kasih sudah mendengarkan ceritaku kali ini. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita berikutnya. Tetap semangat ya ibu-ibu semua.